Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya kiriman efeknya ya, Boss Metal Sound MT2. Nah ini rusaknya, keluhan pemiliknya adalah bahwa suaranya kecil. Jadi ketika pakai bypass ataupun menggunakan efek itu kecil, suaranya kecil banget. Jadi berbeda ketika bypass kan harusnya suara bypass, atau ketika langsung ya, input langsung ke ampli dengan ini bypass harusnya suaranya sama. Nah ini berbeda, suaranya kecil ya, kecil banget. Nah ini saya coba ya, saya coba dulu suara ini seperti biasa ya, saya pakai aplikasi ya, nggak masalah. Ini saya colokkan ya, ini langsung ke ampli. Ini saya pakai ini speaker aktif ya. Nah ini suaranya segini ya, langsung ya ini ya. Nah, segitu ya. Nah, banter ya, banter. Tapi ketika saya kesini langsung ke gitar, ini enggak saya langsung colokkan ya, karena maksudnya kondisi ada strum ya, karena nanti modul bluetooth bisa rusak. Nah ini bypass ya, ini on seperti ini bypass. Nah ini bisa kalian dengarkan lagi, suaranya kecil banget ya. Nah ini suara bypassnya kecil banget. Nah ini kalau saya pakai efek ini juga kecil banget tuh. Nah, padahal ini volume sudah saya buka separuh lebih, maksimal segini. Oh, kecil banget ya, kecil banget. Nah kerusakan seperti ini kemungkinan masalah ada di rangkaian bypassnya ya. Seperti biasa kalau efek metal sound seperti ini, Boss ini dia sistemnya tidak true bypass ya. Jadi untuk bypassnya itu ada rangkaiannya. Nah rangkaian bypassnya itu kemungkinan besar yang bermasalah, atau bisa juga bagian input outputnya ya, masalah di situ. Oke ya, ini saya bongkar dulu. Kata pemiliknya untuk bukanya di sini ya, pedalnya dari bawah nggak bisa, macet katanya. Oke, saya buka dulu aja ya. Kita buka dulu di sini. Oke ya, di sini sudah saya buka ya, seperti ini. Ya lebih enak aja ya, nah, seperti ini. Jadi ya kalau seperti ini ya, suara kecil, bypass kecil, itu kalian jangan obok-obok ke bagian rangkaian efeknya dulu ya. Kalau efeknya kecil terus kalian bypass juga kecil ya, itu ya kalian obok-obok dulu bagian input dan outputnya, input output. Nah ini output di sini, input di sini ya, seperti itu. Ini bisa transistor, resistornya seperti yang sudah ya, bagian input outputnya, karena ini sistemnya ya di kita gitu ya, apa ya, untuk bypassnya itu enggak true bypass ya. Jadi ya kita cek aja ya. Jadi cek bisa dari transistornya, ini MOSFET, yang ini ya ini kayak di sini transistor biasa sama MOSFET nih juga MOSFET. Jadi kalian cek aja ya, biasanya resistor seperti yang saya bilang di awal bahwa resistor bermasalah juga bisa ya. Oke, saya cek lagi ya, ini 1 mega ya, dari 4,5 ya. Untuk setengah VCC nya ini 10 kilo. Nah yang mencurigakan yang ini, nah, dia gerak-gerak gitu ya, nggak stabil gitu ya. Nah, ini nanti ya dilepas terus kita cek
Nah, 10 kilo pasti menunjukkan 10 kilo. Nah, ini coba bagian input nih. Ini bukan 10 kilo nih, ini 1 kilo nih. Nah, posisinya ini 1 kilo. Oh, 1 kilo ya. Apa nih? Nggak kelihatan. Kecil banget. Ini 1 kilo ya, menunjukkan 1 kilo, ini 100 kilo. Nah, ini juga mencurigakan ya, sama seperti yang di sana ya. Cuma ini jalurnya betul jalur input enggak nih, jalur output enggak nih. Nah, ini 100 kilo betul. Ini juga mencurigakan nih, 100 kilonya. 100 kilonya ini mencurigakan. Ya nanti dilepas ya, kita lepas. Tuh dia gerak-gerak mah nol sekarang. Ini 10 kilo nih. 10 kilo betul ya, 10 kilo. Ini dulu kita ke sini dulu, ini juga mencurigakan nih. Nah, betul ya 100 kilo nih. Mencurigakan ya, ini tuh nyok. Bentar, bau anu walah. Soldernya kena plastik. Bentar. Ini dulu kita lepas dulu ya, ini dulu ya. Sebentar. Nanti terus ini 100 kilonya mencurigakan juga. Ini dulu ya, saya lepas dulu ya. Yang ini. Oke. 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 Kita cek ya. 10 kilo ini betul ya, 10 kilo dia harusnya menunjukkan 10 kilo. Nah, tadi gerak-gerak belum tentu ya, belum tentu rusak karena kan dia masih terpasang. Nah, ini betul ya, 0 ya, mana 0 nih. Nah, ini 0 nih, betul. Nah, saya lepas nih. Nah, betul putus nih berarti ya. 10 kilo ya, betul ya, betul 10 kilo. Oke, kita cek. Tuh putus ya. Nah, betul kan? Itu kan saya nih putus ini 10 kilo. 10 kilo. Nah, saya punya ada ya 10 kilo. 10 kilo resistor. Oh, ini punya. Punya. Ada 10 kilo. Cuma 100 kilo nanti. Nah, nanti 100 kilonya coba kita lepas. Kita cek. Kita cari komponen dulu. Ini saya pasang dulu ya, Pasang dulu nih. Nah, curiga di situ. Nah, pas itu ya. Jadi cek itu dulu resistornya. Nanti kalau resistor sudah kalian cek normal semua, curiga di transistor. Jadi belum tentu ya, kondisi terpasang itu belum tentu kita cek itu bisa ya, belum tentu. Tergantung nanti sistem rangkaiannya. Kalau dia resistornya di paralel ya tentunya ya nggak bisa dicek gitu aja ya. Nah, coba lepas dulu yang dicurigai aja. Ini bagian input ya, nanti tinggal bagian output tuh tadi ada 100 kilo nih. Saya curiga juga 100 kilo. Oke, ntar 100 kilonya yang sebelah ini 1, 2. Oh, itu ada transistor ya. Nah ini 100 kilo nih. Mencurigakan juga. Saya lepas dulu. Nah, udah terlepas gini, baru kita cek ya. Lepas dulu kakinya 1, terus kita cek. Nah, ternyata normal ya, karena rangkaian ya.
Tuh ya putus nih. Oh enggak ya, nah, enggak ya. Tuh 100 kilo ya, fix ya. Berarti seperti ini tadi ya, kalau kita cek setelah kita lepas, kita curigai gitu ya, kita lepas ternyata bermasalah ya, itu curigai. Ini saya pasang dulu, kita coba suaranya. Nah, cuma ya harus nggak lama-lama ya, sebentar aja, nggak berisik, udah malam di perumahan ya. Oke, posisi seperti ini. Nah tadi saya colok-colokan, sebentar saya siap-siapkan dulu ya, colokkan dulu ini ke sini, saya lepas dulu pemiliknya nih. Bagian output, oke seperti ini. Oke, kita coba seperti ini volume saya kecilkan, kita coba kondisi bypass dulu ya, kita coba kondisi bypass. Oke, pastikan on off. Oke, nah ini ya, bentar, saya gunakan efek. Nah, masih ya, masih kurang kencang ya, masih sama aja. Nah, masih sama aja ya, yang saya rasakan masih sama aja, kecil banget, masih kecil banget ini. Oh ini mendingan ya, mendingan. Bentar, saya akan bandingkan bypass, suara bypass ya. Oke, segitu. Saya harus banding-banding ke ini. Tapi ini lebih mendingan ya. Saya akan lebih mendingan. Nah, masih belum ya. Kurang keras ya. Nah, ini tinggal metani lagi ini ya. Satu persatu kita petani. Kalau ini jelas resistornya putus tadi. Resistor apa namanya, 10 kilonya putus. Nah sekarang saya ya tinggal ngurut ke yang ini. Nah, dari sini dia dapat resistor, ini tadi udah dicek, kapasitor, resistor, dapat transistor. Di sini ada apa namanya, dioda. Ini 1 meganya saya cek dulu ya. Resistor 1 mega itu ya bisa juga rusak, putus ya, bisa ya. Mencurigakan. Kalau ini ya, saya cek yang ini 1 mega di sini. Tuh ya jelas ya, 1 mega ya. Sekarang yang ini 1 meganya yang ini. Satu mega, bentar. Betul ya, hijau. Oh ya, coklat hijau. Ini juga sama. Bentar saya. Ini sini. Mana nanti resistornya? Ini dia dapat transistor 3, 1, 2. Oke, ini sama ini ya. Kita resolder dulu biar enak nanti ngeceknya. Saya resolder dulu, mana tadi ini kelihatannya ini 1 mega dengan ini. Oke, saya cek. Kalau ini bermasalah ya bisa juga ya menyebabkan masalah. Wah, mencurigakan yang ini. Oh, ini mencurigakan. Yang ini mencurigakan ya. Mencurigakan, sama seperti ini tadi.
sama seperti yang 100 kilo. Cuma ketika saya lepas dia aman ya, atau alias apa namanya, tidak rusak ya, tidak rusak. Cuma ya akan saya lepas dulu ya, metani ya, pelan-pelan ya. Jadi seperti ini, kita nggak bisa langsung mengejas gitu ya, rusak ini ganti ini ya, nggak bisa. Di yang namanya nyervis ya seperti ini, metani. Tapi paling tidak analisanya ya, analisanya yang dicurigai yang mana. Misalkan seperti ini, ketika bypass dia bermasalah atau nggak bunyi kecil ya, bukan nggak bunyi kecil, nah itu ya kita harus curigai komponen-komponen ini. Nah ketika dilepas normal ya, 1 mega ya, ini lepas, nah normal ya, 1 mega ya. Tetap ya di sini saya mencurigai di bagian outputnya ini, karena ada beberapa komponen yang ketika terpasang dicek itu nggak bisa ya nilainya. Oh seperti ini, ubah-ubah terus gitu ya. Ya, kemungkinan antara transistor atau elko-nya ini yang bermasalah ya. Tuh ini juga sama bagian output ya. Kalau input ini udah oke nih, ini 10 kilo ini. Oke ya, ini saya akan coba upload kotak dulu ya. Cek dulu yang jelas ya, apa antara input atau outputnya. Nah, ini kan jelas ya. Ini output kabelnya, ini input kabelnya sini ya. Input dari sini, cek masuk ke sini, output ini. Ya antara itu aja ya, yang menyebabkan suara kecil yang mana kita telusuri satu dulu ya. Cek satu persatu ya. Oke, saya upload dulu. Oke ya, ini ya untuk bypassnya ya sudah ketemu ya, di sini bisa lihat di situ. Cuma ya kurang sedikit ya, sudah keras, kurang sedikit. Ya, ini kalian dengarkan aja ya. Ya ini ya, ini pakai efek bypass. Ya, seperti itu ya volumenya. Sekarang saya ini langsungkan ya, ini nah ya sudah sama keras ya, tapi kurang keras sedikit yang saya rasakan ya. Tuh yang pertama, saya lagi ya, ini nggak bisa anu ya, langsung mindah-mindah gitu ya. Oke. Ya, bisa dengarkan ya. Ya, sudah keras. Nah, sekarang ketika saya pakai efek nih, nah, saya on kan efeknya ya, nyala. Nih, nah, masih untuk distorsinya kecil banget. Nah, yang saya rasakan itu kecil gitu ya. Ini saya buka penuh ya, harusnya kalau saya buka sedikit tuh udah anu ya, kalau full ya harusnya full distorsi gitu ya. Tuh. Nah. Nah. Atau masih kurang gitu ya dibandingkan ini. Patokannya bypass aja ya, bypass aja dia suaranya kencang. Ketika pakai efek harusnya dia suaranya juga besar ya. Ini harus full mentok, itu pun ya nggak sebesar ketika bypass ini ya. Ya harus full mentok gitu ya. Nah ini ya langkah selanjutnya ya
tinggal metani untuk bypassnya ya. Nah, bypassnya untuk efeknya ya tinggal ngurut ke. Jadi ini ya. Dari sini input ya masuk ke MOSFET, di sini ada resistor, terus masuk transistor, ini transistor biasa ya untuk bypass, yang ke sana masuk ke sini ya ke rangkaian output. Nah ini yang ke sana. Nah sekarang kita urutkan yang ke sini, yang masuk ke efeknya ini ya, yang ke outputnya saya rasa udah oke, walaupun kurang sedikit ya, nanti kita petani apakah ini dampak karena ini efeknya ini juga kecil ya, nggak besar. Bisa juga di outputnya ini juga bisa ya kurang besar ya. Cuma ya harus ngurut ke dulu dari efek ini masuk ke sini, ini ke sananya, masuk ke sananya lewat mana. Nah ini diurutkan dulu ya, seperti itu. Saya harus ngoplok kotok dulu ya, karena harus ngurut ke ini ya. Kalau IC-nya saya rasa enggak ya, bukan ya. Ini bisa juga faktor dari elko-elkonya, elko yang bermasalah. Ini cuma satu ya yang bermasalah di situ ya, bagian ini ada elko, saya lepas di sini ya, lepas. Tapi ya belum saya lepas itu, ini saya taruh di atas dulu. Nah ini saya akan ngurut ke, ngoplok kotok dulu ya. Distorsinya ternyata juga bermasalah ya, seperti itu ya. Oke, saya akan lanjut oplok-oplok dulu. Oke ya, ini saya matikan. Sudah sip ya. Saya buka setengah, mudah buanter. Ya patokannya itu ya. Kalau di awal ya, saya harus full mentok. Itu suaranya kecil sama sekali. Nah penyebabnya apa? Ini elko-elkonya ya. Jadi di sini ada 2 elko, 3 elko ya. Yang ini untuk bagian bypass ya, seperti di awal ya. Ini resistor putus sudah saya ganti, masih sama aja. Setelah saya cari ternyata elko di sini. Jadi ini elko bypass, untuk bypass. Dari sini ya, ini ada transistor di sini ya, MOSFET di sini. Terus ini juga ada transistor, ini transistor biasa ya. Terus ini masuk ke sini. Ini ada transistor MOSFET. Jadi untuk bypassnya itu pakai transistor MOSFET di sini ya. Ya, ini bentuknya sama semua ya. Sama semua, tapi ini transistor MOSFET. Ini belum saya lepas nih pokoknya. Ya, karena buat nyoba ya. Ini transistor MOSFET untuk bypassnya ya. Ketika di on kan ada tegangan di sini, dia akan bypass ya. Transistor MOSFET-nya. Itu. Setelah saya ganti, suara bypass sudah banter. Cuma untuk efek suara kecil. Nah, setelah saya satu persatu ya, jadi ini nggak saya ganti biasanya itu saya ganti semua elkonya ya, itu udah clear pasti. Cuma di sini saya petani satu persatu ya, satu saya lepas, saya pasang gitu ya, ganti sampai ketemu titik dimana ketika saya ganti itu suaranya normal. Jadi tidak saya ganti semua karena pas ngoplok kodok di rumah sini ya, jadi spare partnya terbatas. Jadi ini ya, kalau patokannya kalau saya pakai karpet ini ya, ada ini bahasnya enggak karpet hitam, itu berarti saya ngoplok kodoknya di rumah. Nah itu keterbatasan spare part, jadi ya saya ganti yang bermasalah aja, yang enggak semua ya. Setelah saya ganti ya, ini suara sudah keras, cuma untuk bagian low-nya atau
photovoltaiknya ini masih kurang sip. Nah, saya cek ya di sini. Ya, elko-nya. Nah, ini elko yang bermasa itu yang 1 mikro semua ya. Ini 1 mikro, 1 mikro, 1 mikro. Untuk yang di sini ada yang 10 mikro, ini ada 0,22 yang tantalum ini 0,22 ya. Ini tantalum ya, jenis tantalum. Itu normal, yang 10 mikro normal, jadi yang bermasalah nah yang 1 mikro aja ya. Ini juga ada 1 mikro tapi normal ya, saya cek normal. Nah, jadi yang bermasalah cuma ini 3 elko-nya ini sama 1 resistor ya, ini jelas putus. Saya cek putus. Ya, seperti itu. Untuk transistor semua normal. Ya, ini sudah normal ya. Jadi ini saya tinggal merapikan aja. Jadi penyebab suara kecil itu di elko-nya. Ya paling sering itu ya. Jadi efek itu atau enggak bunyi ya, itu biasanya di elko-elkonya ya, seperti itu. Seperti ini ya, sama seperti ini. Ya metaninya seperti itu, atau bisa juga kalian pakai metode ndut-ndut. Ndut-ndut gimana Mas? Ya di ndut-ndut ya seperti biasa. Jadi pakai jari sakti gitu ya. Ini kalian ndut-ndut di sini urutkan. Ndut ketika ini sama seperti ini ya, saya juga nyarinya ndut ya untuk bypass ini. Saya ndut ini kecil-kecil lah, ini besar. Nah berarti elko-nya ini bermasalah. Nah sama seperti ini kalian urutkan. Ketika kalian ndut itu dia di sini sebelum elko ini kecil, tapi setelah lewat elko dia besar. Nah itu elko-nya kalian curigai. Tapi ya lebih enak lagi kalau punya skematiknya. Kalau ini ya, karena ya agak ribet ya. Kecuali kalau kalian mau ngurut ya di petani satu persatu ini ya, gitu sampai dia titik di mana titik setelah itu besar. Nah seperti itu ya, kalian lihat lah video-video saya yang pakai metode ndut ya, mencari kerusakan suara kecil atau ya nggak ada suaranya, itu ya bisa pakai metode ndut. Cuma ya metaninya itu kalian harus tahu, paling tidak strukturnya ini ya, harus tahu dulu bagian bypass mana, bagian rangkaian distorsinya di mana. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini nggak hanya, saya kira masalah bagian bypassnya aja ya, jadi inputnya atau outputnya yang rusak, karena kan efek seperti ini ya, nggak hanya ini ya, semua efek. Jadi ini ada rangkaian preamp in atau outputnya ya, karena ini pakai sistemnya nggak true bypass. Kalau true bypass ya biasanya langsung ya dari input sini di switch langsung ke output. Nah itu enak ya metaninya. Nah, misalkan efeknya nggak bunyi ya, itu enak metaninya. Tapi kalau ini kalian harus cari dulu rangkaian yang ke bypass mana, yang ke efek distorsinya yang mana. Nah itu yang kalian harus tahu dulu. Nah, udah tahu seperti ini ya, misalkan ini dari inputnya, input di sana output. Nah di kalian ndut aja seperti itu. Ketika bypass di ndut, nah nggak keras, nah di situ perkiraan saya itu ya, karena kan dari input bisa juga inputnya bermasalah ya, bagian input sini bermasalah, otomatis ke efek bermasalah, output bermasalah. Karena curiga saya karena ini ketika di bypass kecil pakai efek kecil ya, jadi itu curiga awal saya. Tapi ternyata setelah bypassnya bisa besar, ternyata efeknya masih kecil ya. Jadi di input bermasalah, bypass juga di rangkaian bypassnya ya, ini langsung ke sini bermasalah, distorsinya juga bermasalah. Jadi dua-duanya ya itulah ya, kurang lebih seperti itulah ya prosesnya. Karena ya tidak saya perlihatkan karena akan memakan waktu lama ya, seperti yang saya bilang, karena saya juga harus gerayak-gerayak mencari dulu bagian mana seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan kalian bayangkan ya bahwa tuser itu tahu segalanya, ya belum tentu. Seperti saya ini, karena setiap hari servisannya itu berbeda-beda, belum tentu saya menerima servisan yang sama ya, yang sama maksudnya gimana? Dalam artian gini, saya memperbaiki efek seperti ini belum tentu dalam 1 minggu atau 1 bulan, bahkan setahun itu memperbaiki efek yang
yang sama itu ya, apalagi dengan kerusakan yang sama. Jadi ya tetap ya harus nyari jalurnya dulu, ngemat dulu. Jadi nggak bisa langsung tahu, apalagi ada orang yang sering sekali tanya, Mas, ini saya punya alat ini, ya mungkin alat yang sama ya, efek seperti ini, rusak seperti ini, kira-kira apa yang diganti? Nah itu yang mangkal kayak. Ya tentunya seperti ini saya nggak akan hafal semua komponen yang ada di sini, kecuali ada skematiknya. Nah itu enak. Atau kalian browsing dulu cari skematiknya ada atau enggak. Nah seperti itu. Nah tinggal diurutkan aja. Seperti itu ya. Jadi kalau tanya ke saya jangan tanya apa yang harus diganti, tapi kira-kira apa yang rusak ya mungkin bisa ya. Kira-kira apa yang rusak, misalkan seperti ini. Kira-kira apa yang rusak? Ya antara bisa juga bagian in-outnya ya, rangkaian bypassnya seperti yang saya bilang di awal, bisa juga masalah di rangkaian bypassnya seperti itu. Nah mana ya rangkaian bypassnya, ya kalian harus ngurut ke ya seperti itu. Kalau ini ya ini dengan ini kalau saya pernah memperbaiki ya. Tapi kalau pertanyaannya, aduh ceknya ini matikan dulu aja, baterainya juga habis ya, baterai speaker nya saya cas sampai pindah. Apalagi pertanyaannya ini video sudah 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, ya tentu saya nggak akan hafal ya, tentu ya harus lihat dulu videonya bagian mana, mungkin lupa seperti itu ya, karena seperti yang saya bilang ya belum tentu kerjaannya tuh efek seperti ini terus ya, belum tentu ya. Ini tinggal merapikan aja, nutup, selesai ya, udah jadi. Mungkin seperti itu ya tambahannya ya, untuk buat kalian yang sering-sering mau tanya ya, tentunya saya jawabnya juga ya nggak bisa langsung mendetail itu yang rusak, ini yang rusak, ganti ini ganti itu ya, belum tentu ya seperti itu, karena banyak kemungkinan. Nyervis ini nggak segampang seperti mungkin nyervis mekanik motor gitu ya. Kalau motor kan jelas gear-gearnya, barangnya besar ya, barangnya itu. Kalau ini komponennya banyak, puluhan bahkan ratusan ya, nggak mungkin kita akan hafal ya bagian mana apa yang itu, apalagi resistornya komponennya hilang, nilai ininya nggak ada atau kebakar, IC-nya bekas terbakar ya, tentu saya mungkin nggak akan hafal itu komponen berapa, apa seri apa. Apalagi ya pernah mengerjakan Mas, ya pernah mengerjakan ya belum tentu akan menghafal semua komponennya. Tentu yang saya oplok-otok yang rusak bagian mana ya itu yang akan saya cari urutkan, tapi saya nggak akan menghafalkan bagian mana komponennya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya agak harap ya maklum ya, nggak, saya bukan tutor yang bukan seorang paranormal yang harus rusak ini kira-kira apa yang harus diganti, apa yang harus perbaiki bagian mana ya, tentunya harus tetap metani ya, harus nyekel, ngecek satu persatu. Nah, seperti itu ya, sebagai tambahan aja ya, karena ya banyak sekali orang yang mungkin bilang bahwa nggak dijawab, mungkin wah Mas Adi sombong, dan ya bukan seperti itu ya, tentunya ya banyak faktor ya. Tentu saya akan berusaha menjawab ya sebisa mungkin saya jawab, seingat mungkin akan saya jawab ya kalau berhubungan dengan video. Kalau di luar ya tentunya ya sebisa mungkin saya jawab ya, seperti itu ya, bukan berarti pelit ilmu ya, seperti itu. Kalau lupa ya tentu saya mungkin nggak saya jawab seperti itu, atau di luar yang ada ya tentunya tidak saya jawab ya, bukan berarti sombong ya atau pelit ilmu ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya plokotokannya ya. Yang jelas ini rusaknya elko-elkonya ya, dari pengalaman yang sudah biasanya ya paling banyak elko-elkonya rusak ya, seperti itu ya. Oke, sampai ketemu ya di servisan selanjutnya, plokotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.